Ya pemirsa, Lanso kali ini kita akan membahas topik keamanan gedung terbengkalai. Ya, dan bersama kita telah hadir narasumber Bapak Tatengka Jaya Sudarma, anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Dan nanti melalui sambungan telepon kita akan tersambung dengan Kepala Bidang Pengawasan Tata Kota DKI Jakarta, Bapak Wiwit Jalu Aji. Namun sebelum membahas topik kita hari ini, kita saksikan dulu paket berita berikut. Puluhan tahun gedung-gedung tua baik di Jakarta dan sejumlah daerah banyak yang terbengkalai. Di antaranya Menara Saidah yang terletak di Cawang, Jakarta Timur, kantor lama PKI di samping Hotel Akasia, Jalan Matraman, Jakarta, dan gedung di Bintaro, Tangerang Selatan. Berbagai faktor dan penyebab gedung-gedung tua di Jakarta dan sejumlah daerah terbengkalai. Di antaranya salah dalam hal pembangunan koefisien luas bangunan atau KLB, tidak lolos uji kelayakan, serta tidak memiliki dokumen lingkungan. Sebelumnya, gedung tua 17 lantai di Bintaro, Tangerang Selatan roboh pada Kamis lalu. Struktur bangunan yang tidak kokoh disinyalir menjadi penyebab robohnya bangunan tersebut. Polres Tangerang Selatan melakukan penyelidikan atas robohnya gedung di Bintaro. Polisi menemukan adanya pelaksanaan pembongkaran yang tidak berizin. Namun polisi masih melakukan penyelidikan mendalam dalam peristiwa tersebut. Adakah aturan yang mengatur tata cara merobohkan gedung tua? Siapakah yang bertanggung jawab jika terjadi kegagalan struktur bangunan? Ya pemirsa, sebelum kita menyapa narasumber kita yang ada di studio, kita tersambung terlebih dahulu dengan Kepala Bidang Pengawasan Tata Kota DKI Jakarta, Bapak Wiwit Jalu Aji. Selamat siang Pak Wiwit. Iya, selamat siang. Iya, Pak Wiwit, ini kalau kita berangkat dari kejadian yang terjadi pada gedung gedung yang ada di kawasan Bintaro yang baru saja rubuh, ya, Pak Wiwit. Halo Pak Wiwit, suara kami terdengar jelas. Halo, kurang kencang nih. Halo. Ya, Pak Wiwit. Iya, oke. Iya, Pak Wiwit, ini apa yang sebenarnya menyebabkan beberapa gedung di Jakarta terbengkalai begitu lama tanpa adanya mungkin langsung diambil alih baik oleh pemerintah kota ataupun dari pihak pemiliknya juga, Pak? Halo, kurang jelas, Mbak. Halo. Iya, Pak Wiwit. Sudah jelas, Pak? Halo, iya. Iya, apa yang menyebabkan banyaknya atau beberapa gedung di Jakarta hingga terbengkalai hingga beberapa tahun, Pak? Contohnya yang terakhir kemarin terjadi hingga sampai roboh yang ada di kawasan Bintaro. Oh ya, jadi beberapa hal tentang bangunan yang mangkrak di Polres DKI Jakarta itu terkait dengan pertama ada masalah finansial dari beberapa pemilik bangunan gedung. Kemudian yang kedua, adanya juga mereka ingin merubah desain awalnya. Nah, jadi oleh karena itu mereka beberapa gedung mengajukan perubahan desain perubahannya di Badan Pelayanan Satu Pintu Terpadu. Jadi gitu, Mbak. Ya. Kalau terkait untuk merubah bentuk bangunan, karena itu juga terjadi pada gedung yang di Bintaro ini, Pak. Apakah itu memang sudah harusnya dari awal sudah dipersiapkan atau memang bisa mendadak di saat proses pembangunan itu mengajukan untuk perubahan? Mohon maaf, Mbak, yang di Bintaro itu kalau tidak salah itu bukan masuk wilayah Provinsi DKI ya. Dia masuknya Tangerang Selatan kalau nggak salah. Menara Saidah misalnya seperti itu, Pak? Ya, kalau Menara Saidah juga jadi dalam hal perubahan desain itu dimungkinkan. Ya, dimungkinkan selama itu masih masuk dalam batasan-batasan tertentu gitu. Oke. Jadi dimungkinkan. Baik, Pak Wiwit, ini kan gedung-gedung bisa tadi Bapak sebut juga mangkrak ya begitu, dan ini gedung-gedung nganggur yang tidak digunakan. Adakah sebenarnya jangka waktu penggunaan gedung? Artinya gedung ini kemudian tidak masalah dibiarkan bertahun-tahun tanpa digunakan, atau sebenarnya ada aturan juga dari Pemprov mengenai penggunaan dan pengelolaan gedung? Dalam hal aturan itu sebenarnya tidak ada terbatas waktu mangkrak sampai berapa lama, belum ada aturan itu. Hanya saja saat ini kami juga sedang mengidentifikasi, mendata bangunan-bangunan yang saat ini di wilayah DKI Jakarta ini, khususnya bangunan tinggi ya, itu bangunan yang mangkrak. Kita akan data, kemudian akan kita identifikasi, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal apakah ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut.
Oke, kajian lebih lanjutnya itu akan mengarah kemana, Pak? Apakah gedung ini kalau tidak kemudian diselesaikan oleh pihak pemiliknya, entah itu direnovasi ulang atau kemudian diperbaiki lagi kontur gedungnya, kemudian diambil alih oleh Pemprov, atau seperti apa pengkajian yang akan dilakukan ini akan mengarah kemana? Iya, jadi kalau di dalam aturan Perda kita, Perda 7 2010, itu bisa sampai dengan penetapan pembongkaran. Jadi kita dalam kaitan pemeriksaan pendataan ini kita lakukan oleh Pemda, Pemprov. Ya, pendataan, kemudian kita identifikasi awal, pemeriksaan awal. Nah, apakah ini perlu kajian lebih lanjut terkait dengan kondisi bangunan, apakah ini membahayakan dan lain sebagainya. Ini baru dilakukan ya, Pak ya? Ya, ini baru akan kita lakukan, Mbak. Oke, baik. Kalau melihat dari kondisi yang melihat bangunan-bangunan yang ada di Jakarta yang terbengkalai juga ada beberapa ini, Pak. Dari pengkajian yang sudah dilakukan, apa yang menjadi kendala biasanya bangunan itu bisa terbengkalai dan bagaimana memutuskannya untuk melanjutkan bangunan itu atau seperti apa, Pak Wiwit? Ya, terkendalanya utamanya pemiliknya ya. Jadi kalau mangkrak biasanya kan kemudian kita identifikasi, kita data, kemudian kita akan sampaikan ke pemiliknya. Nah, di saat ini pemiliknya misalnya sudah berubah atau mereka sudah finansialnya sudah ini, itu agak kesulitan kita. Tapi kita akan coba seperti yang Menara Saida kemarin juga gitu. Jadi Menara Saida kita identifikasi, kemudian kita panggil pemiliknya. Nah, ketika kita panggil pemiliknya itu ada jeda waktu yang cukup lama karena setelah kita identifikasi awal, kita akan sampaikan ke pemilik untuk silakan untuk dikaji oleh pihak konsultan yang independen oleh mereka. Oke, gitu. Baik. Pak Wiwit, saya ke narasumber di studio dulu, ke Pak Tateng. Pak, kok bisa roboh sih, Pak? Sebenarnya contohnya yang di Bintaro kemarin, itu apa sih yang menyebabkan, karena kan itu juga gedung nganggur, artinya tidak digunakan juga, tidak menampung beban juga sebenarnya, Pak Tateng? Iya, kebetulan saya TABG Tangsel. Oke. Kami belum bisa mengekspos isu ini, tapi sudah kami kendalikan. Sejak malam terjadinya kejadian itu, kami sudah berkoordinasi dengan Ibu Wali dan jajaran Pemda, sehingga pagi-pagi jam 8 kami sudah sidak ke lapangan. Temuan apa yang didapatkan saat sidak itu? Jadi memang ada sebagian lantai dari lantai 3 sampai 15 itu sudah ambruk gitu ya. Itu sudah ambruk lebih awal atau? Sudah ambruk pada saat kami datang. Itu yang menyebabkan kekagetan gitu ya. Jadi kami belum bisa ekspos itu, kami sedang dalami dan setiap hari kami berapat sama pemilik gedung dan tim dari Pemda Tangsel, jajaran masyarakat, wakil masyarakat, Polri dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat itu akan segera bisa diselesaikan, dibongkar habis tanpa mengganggu lingkungan dan kenyamanan. Dan kalau melihat bentuknya yang roboh, cuman robohnya tidak keseluruhan seperti itu, Pak Tateng, ini dari Anda sendiri, pengamatan Anda sebagai arsitek, ini memang roboh dengan melihat kondisi gedung yang sudah lama mangkrak selama hampir 20 tahun, atau ada unsur kesengajaan atau seperti apa? Yang kami ketahui tidak. Jadi ini seperti Pak Wiwit sampaikan, itu ada keputusan financial bisnis lah, ya. Di mana kalau tidak salah gedung ini beralih kepemilikan melalui BPPN waktu itu tahun 98 gitu. Nah, sejak itu beralih ke pemilik yang sekarang. Nah, kemudian pemilik yang sekarang berencana memang membongkar itu gitu. Untuk dikembangkan secara optimal, ya. Kan nilai tanah makin bergerak naik gitu ya. Nah, ini yang menjadi persoalan gitu ya. Jadi pada saat dibongkar itu terjadi ya kami lihat sebagai accident karena tidak ada yang menginginkan adanya kecelakaan seperti ini. Artinya itu lagi proses pembongkaran sebenarnya, Pak, atau itu tiba-tiba saja terjadi? Dalam proses. Dalam pembongkaran. Nah, ini yang kami ingin ketahui, apakah itu disengaja secara sesuai rencana atau tidak dan sebagainya. Sebelum melakukan pembongkaran itu sudah koordinasi juga dengan pemerintah daerah setempat? Sudah ada koordinasi. Sudah koordinasi dan diizinkan seperti itu? Itu yang sedang kami ingin ketahui. Karena sekarang sudah mulai tadi dilaporkan
sekarang pihak polisi sudah juga ikut melidiki. Artinya ini murni kecelakaan di saat memang proses pembongkaran memang sedang berlangsung seperti itu. Tapi kalau melihat kontur bangunannya kalau tidak salah miring ya, seperti itu. Itu bagaimana Pak? Apakah memang itu sudah lama dan itu sebenarnya tidak masalah atau tidak mengancam lingkungan atau kehidupan sekitar yang lain, Pak? Jadi sebenarnya tidak masalah atau jadi masalah tergantung prosesnya. Ya. Apabila bangunan tersebut didesain dengan baik sesuai dengan ketentuan rencana kota, kemudian mendapatkan IMB sebelum dibangun berdasarkan penilaian tim. Kalau DKI dulu TPAK, sekarang TABG. Di Tangsel pun kami sekarang ada TABG. Jadi artinya kalau IMB sudah keluar berdasarkan persetujuan wali kota berdasarkan masukan dari TABG, insya Allah nggak ada masalah gitu ya. Meskipun itu ada bentuk bangunannya miring atau apapun, sebenarnya tidak masalah. Itu milling itu kejadian kemungkinan pada waktu konstruksi atau kejadian mungkin pada saat kondisi tanah di daerah terlalu tersebut lama juga. yang di luar perkiraan bisa-bisa saja terjadi. Tapi itu semua harusnya tidak jadi masalah. Kenapa? Setelah mendapatkan IMB, barulah bangunan tersebut bisa dibangun. Ya. Dan yang melakukan perencanaannya harus arsitek atau konsultan teknik yang ber-SKA, bersertifikat. Jadi sesuai dengan undang-undang gitu ya. Tapi kalau untuk gedung yang kemarin roboh ini di Bintaro terkait untuk perizinan dan sebagainya, IMB dan sebagainya memang tidak ada masalah selain memang itu murni kecelakaan seperti itu yang terjadi ya Pak? Ya, ini yang sedang kami dalami. Kenapa? Karena IMB-nya saat itu bukan Tangerang Selatan. Dulu masih Kabupaten Tangerang. Kan Tangerang Selatan baru saja dibentuk ya. Jadi artinya dengan niat baik kami coba dalami itu. Mudah-mudahan isu administrasi, isu yang sifatnya legal tentunya, kemudian isu aktual di lapangan bahwa ada gedung yang setengahnya masih belum runtuh harus diamankan secepatnya. Ini yang jadi konsentrasi kami. Oke, baik. Pak Atta, kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Wiwit juga di ujung telepon dan pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk. Kami akan kembali saja.